Aksi bela Palestina di Purwakarta sebanyak 310 personel diterjunkan. Sekitar ratusan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi solidaritas bela Palestina di Kabupaten Purwakarta pada Jumat 21 Mei 2021. Pantauan media Kim Kabupaten Purwakarta, aksi solidaritas bela Palestina menggalang dana untuk membantu korban dengan berjalan dari UPI Purwakarta menyusuri Jalan Sudirman. Menurut Kapolres Purwakarta AKBP Ali Wardana melalui Kabag OPS Kompol Johnson Madwi menyebutkan ada total petugas gabungan yang diterjunkan sebanyak 310 personel. Ada 310 personel gabungan kita siapkan terkait pengamanan aksi hari ini, tutur Johnson saat ditemui pusat kota Kabupaten Purwakarta pada Jumat 21 Mei 2021. Ia menyebutkan personel gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub diterjunkan di sejumlah titik untuk mengurangi potensi kemacetan. Johnson juga menghimbau peserta aksi unjuk rasa bela Palestina untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap patuhi aturan protokol kesehatan, jangan melanggar, juga jangan mengganggu ketertiban umum, tuturnya. Sementara itu, menurut salah seorang yang ikut hadir dalam aksi adalah bukti kepedulian kepada sesama dengan masyarakat Palestina. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah al-ayat. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih bisa istiqomah. Sebelum dibaca doa terakhir, mudah-mudahan kita jangan pulang, karena perkumpulan kalau tidak ditutup dengan doa berarti kurang daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari pembicara yang telah kita dengarkan tadi, sebetulnya di dalam Al-Quran kesalahan Yahudi dan Bani Israel itu ada 44 kesalahan. Coba kita lihat mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah yang lainnya. Ternyata kesalahan daripada Bani Israel itu ada 44 kesalahan. Di antaranya ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, Gunung Turisina. Ternyata orang Bani Israel di bawah pimpinan Musa Samiri telah menyimpang dengan menyembah pada anak sapi atau pedet emas yang dibikin oleh orang-orang Israel di bawah pimpinan Musa Samiri. Oleh karenanya, bagaimana kita menyikapi kesalahan orang Bani Israel? Bagaimana kita menghadapi rejim Israel, menghadapi kezaliman Israel? Allah berfirman di dalam Al-Quran, untuk menyikapi atau untuk menyerang atau untuk membalas daripada kezaliman Israel itu hanya dua. Diakhiri dengan firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Itu kronologi
turunnya Al-Quran itu wasta'inu bisobri wasolah itu untuk menyikapi kesalahan orang Israel, untuk menyikapi kezaliman daripada Bani Israel. Bagaimana aplikasinya ayat daripada wasta'inu bisobri wasolah? Ketika rejim Israel, ketika Israel membombardir Palestina, khususnya yang ada di daerah Palestina, dan mungkin Zionis Yahudi bukan hanya negara Palestina yang didolimi, bahkan semua negara, apalagi yang mayoritas Islam. Orang Israel, orang Yahudi selalu bagaimana Islam ini hancur dan tidak ridho bagaimana Islam ini tidak berkembang di negaranya masing-masing. Walan tardo ankal Yahud walan nasoro hatta tattabi amilatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak ridho ketika Islam berkembang sehingga mengikuti manajemen atau mengikuti cara perilaku orang-orang mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk menyikapi rejim Israel itu hanya dua, wasta'inu bisobri wasolah. Pertama dengan kesabaran. Arti sobar ini luas. Di dalam kitab Sofatut Tafasir, bahwa sobar menghadapi Israel yaitu sobar kita tidak membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi atau Israel dan antek-anteknya. Itu termasuk sobar juga. Kita sobar menghadapi orang Israel, bagaimana kita menggalang dana untuk bisa membantu ikhwan kita, membantu keluarga kita. Karena dalam hadis Rasul kita tidak disebutkan beriman terhadap Allah kalau tidak mengasihi orang-orang yang sama dengan kita imannya, yaitu di Palestina. Oleh karenanya sobar menghadapinya, bagaimana ada uang kita infakkan, itu namanya sobar ketika menghadapi rejim Israel. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua bisolah. Untuk menghadapi rejim Israel itu, rejim Yahudi itu, sholat ya. Jangan sampai umat Islam itu meninggalkan sholat, karena secara tidak langsung orang yang menghancurkan Islam itu yaitu orang Islam yang tidak melaksanakan sholat. Ketika orang Islam tidak melaksanakan sholat, maka peluang emas bagi orang Yahudi untuk memenangkan perang. Ketika umat Islam tidak melaksanakan sholat, hubungan vertikal dengan Allah, maka peluang emas bagi orang Yahudi untuk memenangkan kegiatan-kegiatan untuk menghancurkan Islam. Makanya dari saya ini, bagaimana menyikapi untuk menghadapi kedoliman Yahudi dan kedoliman Israel, yaitu pertama dengan sobar. Sobar tidak membeli produk-produknya. Sobar kita mempunyai uang untuk diinfakkan. Sobar kita menjauhi daripada milah mereka. Dan insya Allah umat Islam mulai sekarang kalau mengakui umat Islam, walaupun sholatnya disebutnya benar sholat, teman-teman, di jalan kemana? Sebab ketika umat Islam tidak melaksanakan sholat, ini peluang bagi umat-umat Yahudi, umat Nasrani untuk melancarkan serangan-serangan terhadap musuhnya, yaitu terhadap orang-orang muslim yang ada di Palestina. Siap kita berjuang sobar, siap? Siap kita sholat, siap? Pokoknya rek sholat di mana, jalan di mana, Pak polisi harus sholat, Pak TNI juga harus sholat, Pak Satpol PP harus sholat, Ustadz juga komo gitunya, terus KNVI harus sholat, semua untuk menghancurkan Yahudi. Jaga sholat, karena Allah ketika kesalahan Yahudi disebutkan, ternyata akhirnya wasnainu bisobri wasolah. Itu mungkin masukan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.